Sahabat Anabiu Tauka Masya, ini kembali saya lanjutkan video tadi. Saya sedang mengambil gambar pada saat air pasang sangat tinggi. Ini di sebelah selatan daratan Pulau Batu. Ini ada talut pengaman yang biasanya menjadi tempat berkumpulnya orang ketika ada yang mau berangkat atau ada yang datang. Nah, hari ini nih, karena air sangat pasang, seperti dalam video ini, talut itu yang tadinya lumayan tinggi, sekarang sisa sekitar 1 meter yang kelihatan di atas. Nah, ini gedung sekolah ini, gedung sekolah kami ini SD 10 Simpang Pesak. Nah, ini kondisi air yang terdekat nih, yang ada botol-botol tuh, ada seperti ada rumput-rumput itu batas air. Jadi kira-kira jaraknya itu 1,5 meter dari dinding sekolah. Tapi memang sekolah ini udah rusak dari tahun 2016, belum direhab sampai sekarang. Tapi kelihatannya kalau direhab pun ini sangat membahayakan, karena pada saat pasang airnya sangat dekat dari dinding sekolah. Ini gedung yang rusak tuh. Ini gedung sekolah yang rusak. Ini rusak dari tahun 2016, tidak selesai sampai hari ini. Mudah-mudahan para pemangku kepentingan tergerak hatinya untuk segera memperbaiki, sehingga proses belajar mengajar di Pulau Batu di SD 10 Simpang Pesak ini dapat terlaksana dengan baik. Nah, ini air nih. Ini air yang kelihatan di sebelah sana itu Pulau Batu kecil, atau orang biasa nyebutnya Pulau Putih. Yang sebelah sana itu batas air tuh, ada tiang listrik yang sudah dipasang, tapi aliran listriknya belum ada karena mesinnya belum, baru instalasi luar. Nah, ini gedung sekolah. Jadi jarak air saat ini ke gedung sekolah kira-kira bagian barat itu sekitar 6 meter. Kalau bagian selatan ada yang kurang lebih kira-kira 1,5 meter, ada yang masih jauh, cukup jauh, ada yang 10 meter. Dari sini nih ke sekolah yang bangunan yang sudah direhab nih, yang bangunannya udah cantik, tapi sayangnya atapnya juga udah mulai kerosi lagi, berkarat. Kita tidak tahu seberapa kuat itu, seberapa lama bertahan sehingga bocor lagi. Nih, ini ada dipasang tenaga surya dengan teknologi super sun. Alhamdulillah sekolah ini sudah berlistrik walaupun berada di pulau. Nah, ini dia. Ini gedung sekolah ini yang rusak. Ini juga rusak, atapnya rusak, plafonnya rusak, besi-besinya udah kelihatan tuh. Nih. Termasuk bangunan yang sudah direhab ini, dinding-dindingnya itu karena waktu direhab kemarin tidak dikerjakan, itu udah mulai terkelupas lagi itu sebagian keramiknya. Nah, ini bagian depan tadi, bangunan yang sangat dekat dari air, yang saya bilang kurang lebih sekitar 1,5 meter tuh air. Walaupun tidak bergelombang, tapi airnya sudah sangat dekat dari fondasinya. Nah, inilah lokasi kondisi bangunan yang masih bagus, yang direhab pada tahun 2023. Cuma atapnya yang sudah mulai kuning-kuningan, berkarat. Yang sana sangat berkarat tuh. Nah, ini yang bangunan yang sesungguhnya sudah sangat memperhatikan juga. Ini sudah tidak layak dipakai untuk belajar karena takut material runtuh bisa menimpa anak-anak. Jadi bangunan ini sudah ada sekitar 2 atau 3 tahun tidak dipergunakan lagi, hanya disimpan, dipakai untuk menyimpan barang-barang seperti kursi, lemari-lemari yang tidak setiap hari untuk dipakai. Nah, ini dinding, ini tiang
pilar sekolah yang sebelah selatan yang sudah rusak. Tuh, di besi-besinya udah nonjol, betongnya pecah. Kemudian plafonnya rusak. Nah, ini yang sangat rusak parah nih. Ini rusak parah ini atapnya nih. Ini kalau terlambat juga ditangani nih, wah luar biasa nih, bisa bocor. Nah, ini dari dinding sekolah ini, perkiraan saya ini sekitar 6 meter nih. Ini air tuh, di sebelah tanaman kelapa itu ada air, air, keliling air, kemudian sekolah, begitu seterusnya nih. Tapi tidak setiap hari sih. Ini terjadinya hanya ketika air sangat pasang atau banjir rom. Nah, ini sekolah bagian barat terdiri dari dua ruang belajar. Ini atapnya sudah sangat memprihatinkan. Ini sudah lepas asbesnya beberapa biji. Yang bagian atas sudah ada yang terlepas juga perabungnya. Sementara dinding belakang itu banyak yang rusak. Nih, ini tinggal dipasang asbes ternik, dan ada beberapa yang masih bagus kaca tanam. Jadi pakai kaca tanam itu lebih awet dibanding dengan menggunakan bingkai. Nah, ini yang pakai bingkai udah rusak tuh. Sel-selnya berkarat. Ini terpaksa ditutup pakai triplek saja. Yang ini juga, ini kaca pecah. Ini biasanya kalau angin barat daya ini makin kencang nih, makin besar juga kemungkinan rusak nih. Nah, ini plafon juga bagian belakang udah mulai rusak. Ini hampir semua jendela-jendelanya udah kaca. Ini yang kaca tanam satu pada akhirnya pecah juga rupanya. Itu bukan hanya kacanya yang pecah, kusenya udah hancur. Nih, hancur nih. Ini bisa dilepas nih. Tuh, udah lapuk dia. Seperti itulah kondisi sekolah SD 10 Simpang Pesah hari ini. Hari ini per 25. Ini kami sengaja turun untuk merekam ini kondisi sekolah saat ini. Nah, kalau kita berasal melihat dari arah utara, ya seperti ini penampakannya pelapung-pelapung yang rusak tadi. Nih. Begitupun dengan bangunan yang baru direhab tuh. Ini karena pelimbahan air itu tidak terlalu jauh, hanya ada sekitar 1 meter mungkin, sehingga air kalau hujan jatuhnya masuk ke dalam ruang kelas lagi. Maka terpaksa ditutup dengan barang-barang seadanya nih. Ini ada yang ditutup dengan pintu-pintu bekas kloset, ada yang ditutup dengan asbes, ada juga yang ditutup dengan drum. Jadi dipergunakanlah bahan seadanya. Nah, sementara lantainya itu rusak karena pada saat direhab memang tidak dibuat, tidak diperbaiki. Nih, kondisinya seperti ini nih. Iya. Luar biasa. Nah, di belakang sekolah ini ada juga bangunan ini, bangunan pustu nih. Ini juga kurang lebih sama. Tiang-tiangnya pecah, pintu-pintunya rusak, pilar-pilarnya, tiang-tiangnya tuh udah rusak, bahkan besi-besinya untuk bagian atas itu sudah banyak yang kelihatan. Jadi sebenarnya sudah tidak layak juga untuk dipakai. Nih. Demikianlah yang mungkin saya bisa laporkan pada hari ini. Saya Hamzah, anak Biu Taukamasea, melaporkan langsung dari Pulau Batu. Terima kasih. Salam anak Biu Taukamasea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.